siap menjalani proses. Untuk dijadikan atau dituliskan oleh penulis ini, Daud diberikan kemenangan oleh Tuhan kepada Daud. Sebelum itu dia sudah menjalani proses. Dia sudah berjuang. Ada peperangan yang dialami. Ada perjuangan yang harus dia perjuangkan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dia pimpin waktu itu menang. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca di ayat bacaan kita di perikop ini, bangsa-bangsa yang mau memerangi mereka, di sini kita lihat mereka menang. Karena kenapa? Tuhan memimpin mereka melalui Daud. Dan seorang dikatakan menang itu ketika dia sudah melalui proses. Seseorang dikatakan menang ketika dia sudah menjalani atau ada perjuangan yang sudah dia lakukan. Seseorang dikatakan menang itu yaitu dia sudah melewati yang namanya peperangan. Dia melewati masa-masa proses yang membuat dia menang. Dia menang atas kekalahan. Nggak mungkin dong orang dikatakan menang tapi dia tidak melakukan apa-apa, tidur, menembak gitu, terus tiba-tiba bilang, "Wih, dia menang." Nggak mungkin. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia lawan gitu loh. Jadi seseorang dikatakan menang, dia harus menang dan dia sudah menjalani proses dan melakukan perjuangan dalam hal kemenangan. Ada banyak sekarang kita lihat ya, contohnya sekolah, kuliah sekarang. Ada banyak sekarang hanya mengambil gelar atau tapi prosesnya tidak dijalani. Yang biasanya kalau kuliah memiliki gelar sarjana itu ya setidaknya 4 tahun, 3 tahun kita jalani prosesnya. Dan proses itu kadang-kadang di situ kita menyerah mungkin, di situ kita merasa bosan mungkin, di situ kita di dalam proses itu mungkin kita merasa waduh ini nggak sanggup sebenarnya. Tetapi ketika kita pada akhirnya kita bisa melewati itu semua, maka kita dikatakan menang untuk melewati hal itu. Dan kita layak untuk menerima sebuah gelar. Kita menang. Nah, ada banyak sekarang yang hanya butuh gelarnya atau prosesnya. Layak dikatakan menang ketika kita sudah melewati perjuangan, ketika kita sudah melewati peperangan itu. Nggak ada kemenangan yang tidak ada perjuangan, tidak ada kemenangan yang tidak ada proses. Jadi kemenangan itu dimulai dari proses dan kita jalani, ada juga perjuangan. Amin. Jadi di dalam dia menerima kemenangan yang dari Tuhan itu banyak proses, banyak perjuangan, banyak peperangan yang sudah dia lakukan, yang sudah dia lewati, sehingga di firman Tuhan katakan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud dimanapun dia pergi berperang. Jadi kemenangan itu selalu di pihaknya. Karena kenapa? Karena memang dia siap untuk menjadi seorang pemenang. Mari kita koreksi setiap kita, apakah kita mau siap menjadi pemenang kalau kita hanya di level itu aja. Udah, itu aja dah. Kan? Seorang anak muda, kalau kita mau menjadi seorang pemenang, mari sungguh-sungguh jalani proses ini. Karena itulah yang membawa kita kepada kemenangan sejati. Proses.
tidak mengkhianati hasil. Proses yang kita alami itu tidak pernah berujung kalah atau ya begitu aja. Sesuatu proses yang akan kita jalani pasti ada buahnya. Jadi oleh sebab itu mari kita jalani proses seperti yang dialami oleh Daud. Sekalipun peperangan mulai dari keluarganya, dari atasannya yaitu Saul, tetapi dia katakan bahwa firman Tuhan mengatakan tadi, kemenangan diberikan kepada dia dimanapun dia berada. Itu yang pertama, yaitu untuk mendapat kemenangan dalam Tuhan itu kita harus siap menjalani proses. Di dalam proses itu ada perjuangan, ada peperangan yang harus kita lakukan. Yang kedua, yaitu kita lihat di dalam kehidupan seorang Daud. Kenapa? Bagaimana kemenangan di dalam Tuhan yang dia alami, yaitu dia tetap percaya kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, di dalam peperangan banyak sekali kita lihat Daud itu sering bertanya kepada Tuhan, apa yang saya lakukan? Dan kalau kita lihat contoh waktu dia berperang untuk melawan si Goliat, yang dia utamakan adalah kemuliaan Tuhan. Yang dia utamakan, yang memutus dia. Dia katakan, kamu menghadapi aku dengan tombak, dengan lembing, tetapi aku datang dalam nama Tuhan yang memutus aku. Jadi artinya di dalam segala sesuatu, dalam perjalanan peperangannya, perjuangannya, dia selalu percaya bahwa Tuhan yang memberikan dia kemenangan. Amin. Dia percaya, selalu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia dalam hal apapun. Ketika dia melakukan peperangan, ketika dia melakukan apapun yang disuruh oleh Tuhan, dia percaya bahwa kemenangan itu akan terjadi. Karena kenapa? Ada Tuhan yang menolong. Dia tetap percaya. Untuk menjadi menang itu, yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita dikatakan percaya, kita dikatakan berkemenangan di dalam Tuhan ketika kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak sempurna. Tetapi kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, kemenangan itu pasti kita akan miliki. Kemenangan itu Tuhan pasti akan berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di dalam perjuangan Daud ini, kenapa dia dikatakan diberikan kemenangan oleh Tuhan? Bagaimana kemenangannya di dalam Tuhan? Yang ketiga, yaitu dia sadar atau dia rendah hati. Ketika kita baca di dalam ayat yang kita baca ini, banyak bangsa-bangsa ketika sudah kalah dan semua harta mereka, semua peliharaan kambing domba mereka diambil sama Daud. Dan ada suatu bangsa ketika mereka mendengar bahwa bangsa yang dipimpin oleh Daud itu menang, mereka datang. Di sini dia tulis ya. Kalau kita lihat, kita baca di sini ada suatu bangsa, mereka datang. Mereka mengucap syukur dan memberikan selamat kepada Daud atas kemenangan itu. Dan mereka memberikan harta, mereka memberikan domba atau sapi kepada Daud, mengucapkan selamat atas kemenangan yang mereka buat. Dan dia katakan di sini, semua yang terbaik itu, binatang-binatang yang terbaik itu, Daud khususkan untuk Tuhan. Artinya di sini Daud menyadari dan Daud rendah hati bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan itu adalah semua dari Tuhan. Amin. Kemenangan yang dia dapatkan, sekalipun banyak orang memuji dia, sekalipun banyak bangsa-bangsa berdatangan untuk mengucapkan selamat sudah menang melawan ini, tetapi dia sadar bahwa segala sesuatu yang dia capai,
segala sesuatu yang sudah dia capai, kemenangan itu yang dia sudah terima, itu adalah semua dari Tuhan.